Pertama, ini tidak jauh beda dengan ekspektasi dari Bank Indonesia dan juga dari konsensus Bloomberg. Untuk inflasi month-to-month konsensusnya di 0,28% dan untuk yang year on year 1,64%. Artinya untuk yang pengumuman terkini ya, inflasi year on year 1,68 dan juga inflasi month-to-month di 0,32% masih berada dalam rentang ekspektasi tersebut. Sehingga saya rasa target-target dari Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk mencapai perbaikan ekonomi di kuartal kedua ya di atas 7% pertumbuhan ekonomi itu sangat mungkin bisa tercapai. Dan data inflasi ini juga didorong oleh data-data positif yang lain seperti misalnya data Purchasing Manager Index di bulan April kemarin yang sudah menanjak lagi di 55,3 ya, sebelumnya 54,6 saja di bulan April itu sudah yang tertinggi sepanjang sejarah gitu ya, dan kemudian dilanjutkan lagi di bulan Mei 55,3 itu bahkan lebih tinggi lagi, dan dalam konteks itu kita sudah berjalan ke arah yang tepat. Belum lagi kalau kita juga tambahkan dengan data-data seperti misalnya indeks keyakinan konsumen yang juga sudah sangat membaik. Nah, ini menunjukkan willingness to spend dari masyarakat, terutama masyarakat menengah ke atas yang juga sudah membaik. Rasio kredit ya, gapnya ya antara dana pihak ketiga dengan pemberian kredit itu juga sudah menipis gitu ya. Dana pihak ketiga sudah turun, artinya orang tidak menahan uangnya gitu, tidak lama-lama menahan uangnya dan segera membelanjakannya di awal tahun ini. Dan secara seasonal ini sangat mendukung ya, sebagaimana yang kita tahu barusan Ramadan dan juga Lebaran ini sangat membantu juga tren inflasi, konsumsi masyarakat juga ikut tergerek gitu ya. Bagaimana kita lihat juga data atau rilis BPS data makanan minuman dan juga sektor transportasi ini yang juga cukup menunjang data inflasi terakhir yang diumumkan ini. Baik, kita lihat bahwa data-data ekonomi sepertinya sudah menunjukkan perbaikan begitu ya, hasil-hasil yang positif. Apakah Anda melihat terkait dengan hal ini daya beli masyarakat sudah mulai terdongkrak dengan kita ketahui ada beberapa macam stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti DP 0%, lalu kemudian PPNBM. Apakah Anda melihat memang stimulus-stimulus ini efektif untuk mendorong daya beli masyarakat sejauh ini? Ya, saya rasa cukup baik ya kalau kita bicara stimulus, artinya kita harus melihat dampaknya untuk kelompok pendapatan masyarakat. Apakah yang 40% di bawah, 40% di tengah, atau 20% di atas. Nah, stimulus yang dimasukkan atau berfokus pada 40% pendapatan paling bawah, ini akan mampu untuk mendongkrak kesejahteraan mereka, tetapi tidak akan mampu mendongkrak keseluruhan konsumsi. Kenapa? Karena yang 40% pendapatan paling bawah ini hanya punya porsi yang cukup minimal, 15-17% ya data terakhir dari World Bank. Sementara yang 20% di atas ini menguasai hampir 50% dari total keseluruhan konsumsi. Sehingga yang kita harapkan adalah apabila yang 20% paling atas ini bergerak, nah itu yang kemudian bisa mendongkrak konsumsi secara signifikan. Kita melihat bagaimana kemarin relaksasi PPNBM yang baik itu di sektor otomotif dan juga kemudian ada relaksasi PPN juga di sektor perumahan atau properti, ini juga sedikit banyak mendongkrak gitu ya konsumsi. Kenapa? Karena yang belanja itu yang 20% paling atas ya, sehingga ini diharapkan dapat mampu mendongkrak perekonomian kita di kuartal kedua. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.